Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada kali ini. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Nilogede Diana Eka Putri, absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator serta pemateri pertama. Adapun rekan saya, Igusti Ayu Dinda Istri Isakananda, absen 9 sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yaitu mengenai analisis laporan keuangan bank. Adapun sub-sub materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, konsep dan prinsip-prinsip penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP bank. Kemudian yang kedua, menghitung PPAP bank. Dan yang ketiga, menganalisis PPAP bank untuk pengambilan keputusan. Baiklah rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu terkait konsep dan prinsip-prinsip penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP bank. Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama dari sebuah bank. Sebagai sumber pendapatan utama, aktiva produktif tentunya mempunyai risiko yang besar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektibilitas dari aktiva produktif ini dapat membawa kebangkrutan bank. Oleh karena itu, bank perlu membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Nah, apa sih itu PPAP? PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh aktiva produktif. PPAP ini berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan. Adapun komponen dari aktiva produktif yang diperhitungkan dalam PPAP, yaitu yang pertama ada kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan, atau bisa dikatakan sebagai kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya sebagai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang kedua ada surat berharga. Surat berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatifnya, atau kepentingan lain seperti kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBBPU, surat berharga komersial, sertifikat reksadana, dan medium term note. Kemudian yang ketiga ada penempatan dana. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, serta kredit yang diberikan. Kemudian yang keempat ada penyertaan dana. Penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Kemudian yang kelima ada transaksi rekening administratif. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi atau off balance sheet yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, ekspektasi atau endorsement, irrevocable letter of credit yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar letter of credit berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat repurchase agreement, standby letter of credit dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit. Kemudian selanjutnya kriteria pembentukan PPAP. Dalam membentuk PPAP, Bank Umum akan memperhitungkan setiap jenis aktiva bank yang masih outstanding dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. Kriteria lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet didasarkan pada yang pertama yaitu ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Kemudian yang kedua, tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Kolektabilitas aktiva produktif secara lengkap bisa merujuk pada ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan aktiva produktif. Pencatatan PPAP dilakukan secara terpisah pada setiap jenis aktiva produktif. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Gung Is. Kepada Gung Is, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu menghitung PPAP bank. Yang pertama ada metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ada dua metode pengakuan penyisihan aktiva produktif, yaitu yang pertama metode langsung. Penggunaan metode ini didasarkan praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Padahal suatu laporan laba rugi bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Yang kedua ada metode cadangan. Dalam metode cadangan, pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul. Namun, bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aktiva produktif dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Cadangan ini dibentuk bertambah dengan adanya penyisihan aktiva produktif yang diakui dan dipakai bila benar-benar terjadi kerugian aktiva produktif. Bank yang melakukan penghapusan terhadap aktiva produktif tentu menggunakan cadangan yang telah dibentuk sebelumnya. Pengakuan adanya penyisihan atau kerugian aktiva produktif dilakukan pada setiap akhir periode, melalui jurnal penyelesaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aktiva produktif. Lalu ada metode pengakuan besar cadangan penyisihan aktiva produktif. Dengan menggunakan metode cadangan, akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan. Ada dua pendekatan untuk menentukan besarnya cadangan, yaitu pertama ada pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan ini, ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penghapusan atau penyisihan PPAP yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan besarnya cadangan penyisihan ditentukan kemudian. Penentuan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari debit aktiva produktif. Lalu ada yang kedua, pendekatan neraca. Dalam pendekatan ini, yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang disajikan secara neraca keuangan. Sedangkan besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan laba rugi ditentukan belakangan. Baik, persoalan selanjutnya adalah menentukan tingkat PPAP yang harus dibentuk. Dalam hal ini, bank perlu membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini antara lain yang pertama cadangan umum. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat utang pemerintah atau SUN. Yang kedua, ada cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar yang pertama 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Yang kedua, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Yang ketiga, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Yang keempat, 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Perlu diketahui bahwa agunan yang digunakan sebagai pengurang dalam membentuk PPAP, adapun contoh kasus. Baik, selanjutnya menganalisis PPAP bank untuk pengambilan keputusan. Tujuan awal penggunaan PPAP ialah sebagai alat penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Pada dasarnya, perubahan jumlah PPAP dapat menimbulkan risiko kerugian bagi bank apabila prediksinya meleset. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan atau sanggahan, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan serta sanggahan tersebut di kolom komentar. Kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.